kita baca tadi, dan tema bulanan kita bersyukur dan tetap melakukan kebaikan Tuhan. Dan kita juga ada dan dibingkai dengan tema minggu kita, cintailah dan hidup menurut Taurat Tuhan. Bapak Ibu, Saudara, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, katong patut mensyukuri karena Tuhan boleh mempertibakan beta dengan Bapak Ibu di bulan September dan tetap ada dan selalu merasakan pertolongan Tuhan. Dan kalau subunyi berber ini berarti yang lama lah katong su habis tahun. Tapi ketika katong ada dan terus punya pengharapan kepada Tuhan, tetap sukacita akan selalu mewarnai perjalanan kehidupan beta dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu, Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, beta mau bilang for katong semua bahwa hidup manusia ini bagaikan dalam satu perjalanan. Dan dalam perjalanan ini ada dua pilihan yang harus beta dan Bapak Ibu pilih. Dan beta dan Bapak Ibu anak-anak semua harus lihat mana yang katong pilih untuk katong bisa melakukan itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan beta dan Bapak Ibu, dalam keluarga, dalam pelayanan, dimanapun katong berada. Dan dalam firman Tuhan ini dia berbicara dan dia mau menyampaikan ada dua tipe yang katong harus lihat bersama-sama, dan katong juga harus memilih mana yang harus katong ikut untuk bisa menapaki hari-hari hidup beta dan Bapak Ibu anak-anak, dan terlebih lagi dalam melakukan apa yang menjadi tanggung jawab beta dan Bapak Ibu serta anak-anakku. Bapak Ibu, Saudara, persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan ini berbicara tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Dalam ayat pertama dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dalam Alkitab ayat 1 ini bilang for beta dan Bapak Ibu, sekali lagi beta mau bilang bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dalam firman Tuhan ayat 1 ini saya bilang bahwa berbahagialah kalau katong kaya. Dalam firman Tuhan di ayat 1 ini saya bilang for beta dan Bapak Ibu, berbahagialah kalau katong punya jabatan. Dalam firman Tuhan saya bilang bahwa katong akan merasa bahagia kalau katong mengalami kesuksesan dalam hidup ini. Belum cukup Bapak Ibu, Saudara, anak-anakku. Dalam firman Tuhan bilang berbahagialah orang-orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Jadi di sini orang yang benar, orang yang berjalan pada jalan yang benar ini adalah orang-orang yang selalu mendengar apa yang disampaikan firman Tuhan, yang selalu mendengar dan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab anak-anak Tuhan lewat firman Tuhan yang katong baca dan katong dengar. Itu orang-orang benar. Tapi kadang-kala beta dan Bapak Ibu membenarkan diri sendiri. Kadang-kala beta dan Bapak Ibu melakukan apa yang menjadi tanggung jawab beta dan Bapak Ibu dan anak-anak sesuai dengan apa yang katong pikir. Lalu pikir itu sebenar, belum tentu Bapak Ibu Saudara. Yang dikatakan orang benar, yang dikatakan jalan orang benar itu adalah orang-orang yang melakukan perintah Tuhan. Orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan. Orang-orang yang senantiasa dalam firman Tuhan bilang merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan bikin akang. Kalau katong manusia mau menilai orang benar, oh gampang-gampang saja. Beta bisa bilang Bapak Ibu benar karena katong bisa membaca orang dari perkataan, membaca orang dari perbuatan, tapi belum tentu apa yang dia bikin ini sesuai dengan firman Tuhan. Kadang-kala beta dan Bapak Ibu sebagai manusia, katong kadang-kala berpikir dan menilai orang benar itu sama dengan Tuhan. Oh iyo, barang dia punya ini jadi pasti yang dia bilang itu benar. Dia punya jabatan jadi pasti dia bilang itu benar. Oh tidak. Orang benar dan berjalan pada jalan yang benar adalah orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan. Orang-orang benar adalah orang-orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Lalu gampang-gampang saya beta juga bisa bilang beta orang benar. Tapi ketika melaksanakannya tidak segampang membalik telapak tangan. Katong bisa bilang katong orang benar. Tapi apakah katong selalu ada dan membaca Alkitab siang dan malam?
Kadang-kala juga ketua baca Alkitab nanti kalau mau pimpin ibadah dulu. Kadang-kala kalau mau baca Alkitab juga kalau ada sesuatu yang ketua mau perlu. Tapi ketika kadang-kala kalau ada masalah juga ketua yang buka Alkitab perlihat jawabannya apa. Tapi selalu pakai pikiran dan ketua punya perasaan sebagai seorang manusia. Untuk itu Bapak Ibu, siapa yang mau ingin bahagia? Semua orang mau ingin bahagia. Bagaimana caranya? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bagaimana caranya ketika selesai merenung, bikin apkang dalam ketumpung hidup. Karena janji Tuhan, for ketumpung hidup orang-orang yang benar di hadapan Tuhan yang bikin apa yang Tuhan mau, di situ akan seperti pohon yang bertumbuh di tepi air, seperti firman Tuhan bilang. Kalau tumbuh di tepi air berarti pohon itu dia subur. Kalau tumbuh di tepi air berarti pohon itu menghasilkan buah. Dan punya hasil, dan beta dan Bapak Ibu juga seperti itu. Kalau ada dan bisa dan mau membuahkan hasil yang baik dalam keluarga, dalam tugas dan tanggung jawab, bikin apa yang firman Tuhan bilang for beta dan Bapak Ibu. Maka pasti ada hasilnya Bapak Ibu jemaatku yang diberkati. Kalau ketong jadi orang benar seturut kasih dan kebenaran firman Tuhan, ada hasil yang ketong petik. Ketika ketong siang pun jalan apa-apa lah, Tuhan pasti buka jalan. Ketika ketong siang mampu berkata apa-apa lah, Tuhan pasti berkata-kata dalam ketumpung hidup. Ketika ketong siang bisa bikin apa-apa lah, Tuhan akan mampukan beta dan Bapak Ibu. Bahkan anak-anak pun akan menuai apa yang menjadi buah hasil daripada orang tua. Begitu juga anak-anak ketika melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup. Itu yang Tuhan bilang lewat firman Tuhan. Itu berarti Bapak Ibu, mari ketong jadi orang-orang benar. Lalu kalau orang-orang fasik itu identik dengan orang-orang yang selalu ada dengan melakukan dosa, melakukan kesalahan. Jangan iri dong. Tapi tetap jadi contoh for dong. Supaya dong juga bisa ada dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam dompung hidup. Orang fasik, orang yang berdosa, orang yang melakukan dosa, itu sama seperti sekam yang ditiup angin. Orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan, orang-orang yang tidak mencintai firman Tuhan, orang-orang yang tidak membaca firman Tuhan siang dan malam dan merenungkannya, dia seperti sekam yang tertiup ketika ada dalam menghadapi segala sesuatu, dia suka goyang. Dia seperti sekam yang tertiup angin ketika dia ada dalam kehidupan dia tidak mampu dan tidak punya pendirian diri dalam mengambil segala keputusan dalam kehidupannya. Orang-orang fasik tidak bisa menghasilkan buah. Orang-orang fasik tidak bisa menerima apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal dalam dompung hidup. Jadi mari Bapak Ibu, beta dan Bapak Ibu, anak-anak semua, mari ketika kita melihat ini dan ada jaminan yang Tuhan kasih kalau jadi orang benar, mari kita berusaha jadi orang benar. Dan jadi orang benar itu untuk menyenangkan diri katorang dan juga menyenangkan sesama dan terlebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita selalu menjadi orang benar padahal kita bikin sakit hati orang. Jangan kita selalu merasa diri benar dan pikir itu benar lalu orang lain selalu menerima apa yang kita lakukan yang membuat mereka ada dan merasakan tidak nyaman dalam dompung hidup. Mari beta dan Bapak Ibu, hal cuma gampang saja, baca Alkitab siang dan malam dan renungkan. Lalu mengerti akang, lalu bikin akang. Percaya, Bapak Ibu akan mendapatkan hasil yang terbaik. Hari ini siang lia, besok dan seterusnya pasti Tuhan akan nyatakan apa yang menjadi janji Tuhan. For beta dan Bapak Ibu di tengah-tengah perjalanan ke tumpung hidup. Anak-anak muda, sementara bergumul untuk pekerjaan. Anak-anak muda, sementara bergumul untuk mendapat teman hidup. Jangan action dengan banyak hal. Bikin apa yang Tuhan mau. Tuhan buka jalan. Mencapai apa yang menjadi cita-cita. Dan mendapatkan apa yang menjadi kerinduan ketong semua. Untuk tetap ada dalam sukacita dan kebahagiaan. Keluarga rumah tangga suami istri. Mau cari apa untuk bisa bahagia? Mau cari apa supaya bisa membuahkan hasil yang baik untuk rumah tangga? Kerja? Silakan. Cari uang silakan, cari jabatan silakan. Tapi tidak cukup kalau tidak melakukan apa yang Tuhan mau dalam ketumpung hidup. Tidak cukup kalau ketong
saya merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Ketika menambahkan sesuatu dan itu sudah terjawab, ayo baik jua bahagia lawang. Ketika menambahkan sesuatu dan semua boleh selesai, oh baik jua selesai. Belum cukup, kebahagiaan itu hanya sementara. Tapi ketika katong senantiasa belajar untuk bikin baik, walaupun katong sering ada dalam cerita orang lain, tetap bikin baik sesuai dengan firman Tuhan. Tetap jadi orang benar di hadapan Tuhan. Tetap ada dan setia melakukan Torah Tuhan. Supaya katong diberkati dan semakin diberkati. Kalau katong bikin apa yang Tuhan mau, kerja, berdoa, bikin apa yang Tuhan mau, lengkap sudah. Dan akan katong seperti pohon yang tumbuh di tepi air, yang menghasilkan buah yang begitu banyak. Dan menghasilkan apa yang menjadi kerinduan beta deng Bapak Ibu Basudara. Mau bahagia Bapak Ibu anak-anak? Semua pasti mau. Cuma kita rubah cara untuk menggapai kebahagiaan itu. Caranya bagaimana? Yang firman Tuhan bilang for beta deng Bapak Ibu Basudara anak-anak. Masuk di usbu yang baru, siapa yang tahu kalau dia mau jadi apa? Siapa yang tahu kalau apa yang akan terjadi dalam hidup ini? Siapa yang tahu apa yang katong alami di minggu yang baru? Saya ada yang tahu. Tapi katong pasti semua tahu. Bikin apa yang Tuhan mau. Katong tahu itu semua. Bikin akang. Bukan Bapak Ibu beta lagi. Supaya katong sama-sama diberkati. Dan selalu memperoleh berkat di tengah-tengah kehidupan katong semua. Tuhan sayang katong semua. Amin.